Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini renungan firman Tuhan yang merupakan menu sarapan kita pagi hari ini saya beri judul atau tema penolong yang supernatural. Kenapa kami memakai judul yang demikian? Yang pertama, saya teringat akan adanya iklan layanan masyarakat pada bulan Agustus yang lalu, yaitu berbunyi demikian: peringatan kemerdekaan tahun ini kita dihadapkan pada suatu ujian, yaitu melawan musuh yang tidak kelihatan, tetapi kita harus kuat dan menjadi pemenang. Kita harus kuat dan bersatu sehingga kita menjadi pemenang. Yang kedua, saudara, pada suatu saat saya sedang mengambil obat di rumah sakit umum, ketemu dengan seseorang. Kami berbincang-bincang persoalan situasi dan kondisi saat ini. Adanya droplet, apa yang kita pegang, kita tidak tahu apakah itu tombol lift ataupun pegangan tangga, ataupun apapun yang kita pegang itu sudah steril apa belum. Yang kedua, tempat duduk yang kita duduki, apakah ini sudah steril apa tidak. Dan masih banyak yang harus kita jalani di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Dan masih ada lagi, saudara, adanya orang tanpa gejala, OTG. Ini yang lebih berbahaya. Kita bertemu dengan orang-orang yang notabene kita tidak tahu orang ini dalam kondisi apa. Bahkan juga partikel di udara yang kita hirup ini sudah baik apa tidak. Bahkan kami juga tahu, melihat, mendengar dari televisi, asap rokok ini juga menjadi penyebab penularan daripada virus. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, yang kalau kami katakan situasi dan kondisi yang darurat, ada sehingga kita perlu penolong yang supernatural, penolong yang supernatural. Inilah janji firman-Nya untuk kita semua. Kita harus mengalami penolong yang supernatural. Tetapi ada beberapa yang harus kita perhatikan agar kita mengalami pertolongan yang supernatural. Yang pertama, secara rohani kita harus kenali pribadi kita masing-masing. Kenali pribadi kita masing-masing. Kita ini digolongkan sebagai manusia yang bagaimana? Manusia menurut firman Tuhan secara rohani dibagi menjadi 3. Manusia duniawi, manusia daging, dan manusia rohani. Saudara, kalau di dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 1 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3 berbunyi demikian. Yang pasal 2 ayat 14, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya,
sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Pasal 3 ayat 2 dan 3. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Inilah alasan penggolongan manusia duniawi dan daging. Ada sifat-sifat yang lama, mereka tidak bertobat. Tetapi lebih jauh, ini yang kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu golongan yang 3, manusia rohani. Manusia rohani ada beberapa tingkatan. Mungkin saudara, kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah dikatakan rohani. Tetapi apa kata firman Tuhan? Ada beberapa tingkatan. Kalau kita dikatakan manusia rohani, agar kita paham, kita harus menjadi manusia rohani yang benar-benar mengalami penolong yang supernatural. Tingkatan yang pertama, harus dilahirkan kembali dalam Kristus. Harus dilahirkan kembali dalam Kristus, atau pertobatan, atau lahir baru, meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Ini yang tingkatan yang pertama. Banyak anak-anak Tuhan yang dikatakan, saya juga sudah orang menerima Yesus, tetapi mereka masih tidak meninggalkan cara-cara hidup yang lama, masih belum menjadi lahir baru. Ini tingkatan yang pertama. Tingkat yang kedua, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Ini tingkat yang kedua. Jadi kalau kita harus menjadi manusia rohani yang sungguh-sungguh, kita harus mengasihi Yesus. Kamu akan menurut segala perintahku, segala firmanku. Itu kata Tuhan. Saudara, dan ada tingkatan berikutnya. Kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 18b, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ini tingkatan yang ketiga. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Apakah sudah Roh Kudus itu sudah ada di dalam hidup saudara? Ini perintah Tuhan untuk tetap saudara dan saya menjadi manusia rohani. Bagaimana caranya kita untuk bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Kita lihat tingkatan yang berikutnya, yaitu Injil Yohanes tetap menjadi pasal yang 14 ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, ini adalah penawaran dari Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin dipenuhkan Roh Kudus ada di dalam hidup saudara dan saya, kita harus minta. Dengan apa? Dengan doa dan permohonan kita dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada yang sudah bicara, saya sudah dipenuhi Roh Kudus dulu pada saat hari Pentakosta. Tetapi bagaimana sekarang hidup saudara dan saya? Apakah masih dipenuhkan Roh Kudus? Mari kita tetap memiliki pembersihan diri, pengakuan dosa dan permohonan
seperti dalam kitab Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke 9 sampai 13. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku akan menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah aku tahir ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Yang terakhir ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini yang harus kita lakukan agar kita, roh itu akan tetap tinggal dalam hati dan hidup saudara. Dan bahkan untuk lebih lanjut, tingkatan yang lebih sangat-sangat menjadi dasar daripada kita pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 12 dan 13. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Inilah yang saya katakan, ini adalah karunia. Karunia Tuhan Yesus yang sudah diberikan kepada kita, anak-anaknya, agar kita tetap memiliki roh, itu tetap tinggal di dalam hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita. Dan apa janji berikutnya? Kita lihat di dalam Injil Yohanes kembali, saudara-saudara, pasal 14 ayatnya yang ke 16 dan 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Inilah kalau Tuhan, penolong yang supernatural. Penolong, kalau pengertian penolong itu parakletos, yang artinya Allah senantiasa menyertai, atau Allah senantiasa di sisi, bahkan masuk dan diam di dalam hidup kita, atau menyatu dengan kita. Ini pengertian yang sangat mendalam, saudara. Ini mengandung pikiran untuk memberikan pertolongan yang disertai kuasa yang luar biasa atau supernatural pada keadaan darurat dan tekanan yang datang dari segala pihak. Kondisi sekarang ini, penolong itu berarti Roh Kudus akan menuntun saudara, menuntun ke jalan yang harus kita jalani. Seperti yang saya katakan tadi, roh itu akan menuntun kita, sehingga kita akan dihindarkan, kita tidak mengalami serangan atau gangguan-gangguan apapun. Penuntun, kadang-kadang penuntun ini yang menjadi kekuatan kita di dalam hidup ini. Penuntun, jangan ke sana, jangan duduk, jangan dipegang, ataupun kebalikannya, bisa orang lain atau yang punya penyakit, jangan mendekat, menjauh. Atau penolong berarti penasehat juga, yang akan menasihati saudara dan saya. Dan pengertian lebih lanjut, memberi kekuatan kepada saudara dan saya untuk mengiring atau menjalani hidup ini. Kalau
Pengertian lebih lanjut, seorang penolong itu oknum yang bersipati dan empati. Jadi kesimpulannya, dalam situasi dan kondisi seperti ini, kita tetaplah menjadi manusia rohani, yaitu dipenuhi Roh Kudus dan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa atau supernatural, dan sehingga kita memperoleh kekuatan dan memperoleh kemenangan, dan Tuhan akan tetap menyertai, memberkati saudara dan saya. Terima kasih. Inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tetap kami percaya Tuhan akan selalu ada untuk saudara dan saya dimanapun berada. Haleluya, amin.